Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Audi Eribowo. Pada video kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan ya, atau sharing bagaimana cara kita melakukan pengujian terhadap trafo distribusi ya. Trafo distribusi ini adalah trafo step down, mana dari tegangan 20 kP ini menjadi 400 volt. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita nanti. Dimana trafo ini banyak digunakan juga di pabrik-pabrik ya, industri maupun juga di PLN demikian. Nah, bagaimana cara kita melakukan pengujian terhadap trafo tersebut untuk menyatakan layak atau tidaknya? Nah, di sini saya akan sedikit memberikan sharing bagaimana cara melakukannya, yaitu dengan melakukan pengujian dengan alat yaitu insulating tester atau meger isolasi ya, kalau yang sering disebut meger isolasi trafo. Dari mana alat ini berfungsi untuk mengukur ya tahanan isolasi trafo ya, mengukur tahanan isolasi yang ada di dalam trafo. Nah, di sini saya akan memberikan contoh masing-masing ya. Kita kasih contoh masing-masing trafo yang keadaannya baik dan keadaan yang buruk ya. Nanti kita kasih contoh kepada kalian hasil uji trafo-trafo tersebut, sehingga kalian bisa membedakan ya mana trafo yang baik ataupun yang buruk. Nah, seperti itu. Untuk itu kita saksikan saja langsung video dari saya. Terima kasih. Kita saksikan video berikut ini. Oke, ini adalah trafo baru ya, trafo bagus, trafo baru, itu masih di peti. Nah, ini trafo baru merek Lucky Light tahun 2021. Ini daya 250 kPa ya, 250 kPa. Sini bisa dilihat di nameplate-nya. Untuk template ya, spesifikasi trafo. Nah, ini jenis hermatik, ini nomor serinya tahun 2021. Ini standar ya, SPLN D3 002 strip 1 2007 SPLN yang sudah terbaru. Nah, ini dayanya 250 kPa, tipe pendingin trafonya Onan. Ini frekuensi 50 Hz. Trafo dengan 3 pas ya. Ini vektor grupnya DYN5. Nah, ini konduktor materialnya ya. Ini AL, jadi trafo ini jenis lilitannya AL. Ini load losisnya 420 watt load losis. Ini short circuitnya ya, 4% sirkuit trafo pendansinya. Ini trafo ini itu beroperasi ya. Kalau beroperasi itu harus dijaga suhunya maksimal 55 derajat maksimal. Lalu ini tipe olinya mineral oil. Lalu ini kapasitas liter ya, kapasitas liternya satu trafo ini 250 kPa sebanyak 278 liter. Lalu berat olinya 244 kilo. Nah, di sini tap-tapnya, dimana tap-tapnya ini tap 1 jika trafo di sisi primer diberi tegangan 21 kV, maka ini harus di primernya ya maksimum ya 6,87. Nah, ini dia ya tap-tapnya ya, seperti itu membacanya. Nah, di sini tegangannya bisa 400 volt maksimum. Nah, di sini arus sisi sekundernya 360,84 ampere. Oke, itu ini wiringnya ya tadi.
N5 ya, delta bintang dengan titik netral ya, netral bintangnya. Mungkin itu saja nih trafo yang kondisi baru ya, nanti kita akan uji, dan untuk trafo yang gangguannya juga. Oke, ini adalah trafo yang kondisinya terganggu ya, atau rusak ya, dimana ini kita akan uji sebagai bahan perbandingan antara trafo yang rusak ini dengan yang kondisi baru. Nah, dengan alat ukur insulating tester ya, tahanan isolasi trafo, dimana sebelumnya kita harus cek dulu ini alat ini apakah baterainya bagus atau tidak. Kita posisikan ke cek dulu sebelumnya. Nah, masih kondisi baik ya, di ranah kondisi baik, jadi masih kita bisa gunakan. Nah, sebelum kita melakukan uji, jangan lupa ya, kabel hitam ini yang tadi, kabel hitam ke posisi earth ya, body trafo, pastikan kontaknya ini terhubung. Lalu kita mulai ya pengukuran di sisi primer ya, sisi primer terlebih dahulu dengan tegangan injek ya 10.000 volt. Lalu kita mulai ya, tapi sebelumnya kita cek dulu untuk cek injeknya apakah ini keluar tegangan apa tidak, kita pastikan. Nah, ini tuh ya, nah ini betul-betul ya ada tegangan injek ya. Ya, jadi bagi kalian ya tetap memperhatikan APD ya untuk melakukan pengukuran ini. Nah, kita ukur terlebih dahulu di sisi primer ya, sisi primer ini kita tempelkan. Nah, ini fasa 1 ya, sisi primer ya. Kita lihat hasil ukurnya. Nah, ternyata di primer ini hasil ukurnya 0 ya, hasil ukurnya 0 ya. Ini di body kabel hitamnya, lalu ke sisi primer sana. Nah, itu 0. Lalu kita pindahkan lagi fasa 2, hasil ukur tahanan isolasinya seperti apa. Nah, ini ada nilai ya. Nah, ada nilai, ini kita review lagi ya cara membaca alat ini, dimana di primer ini kita injek tegangan 10.000 volt 10 kP ya. Lalu di sini di alat ukur, nah 10.000 ini warna merah ya, angka warna merah ini. Nah, posisi lampu di indikator merah juga di posisi bawah, artinya membacanya yang bagian bawah. Nah, di fasa 2 itu ya bisa terlihat ya angka merah. Nah, itu di atas 4 giga ya, merah di atas 4 giga. Nah, itu sempat short tuh. Nah, artinya benar-benar di sini tuh terjadi anomali, ada suara ya di trafo ini ya, tahanan isolasinya jelek. Oke, kita lanjut ke fasa berikutnya. Kita lanjut ke fasa berikutnya, fasa 3. Ini fasa 3 ya, ini masih tetap ya kita mengukur di sisi primer body ya, body trafo, tahanan isolasinya. Nah, di sini sama ya, 0 ya nilainya, 0 indikator merah, artinya trafo ini short ya.
tahanan isolasinya tembus. Nah, itu ya pengukuran di primer. Kita matikan dulu terlebih dahulu. Nah, lalu untuk pengukuran sekunder body, kita selektornya kita rubah ke 5000 ya, karena sekunder ini kita kasih tegangan injeknya 5000. Nah, kita ukur dulu terlebih dahulu yang fasa 1 ya di sekunder. Kalau sudah siap, lalu kita injek. Nah, di sini sekunder ya, fasa 1 juga zero. Ya, ini masih kabelnya pastikan masih terhubung di bodi kabel hitam. Lalu selanjutnya kita pindah ke fasa 2. Kita cek, wah ini juga zero ya, fasa 2 sekunder ya, zero, lampu merah nyala, jarum menunjukkan zero, 0. Lalu kita pindah lagi ke fasa 3. Ini sama ya, zero hasilnya. Oke. Lalu ke netral ya, para netral, titik bintang, trapo. Kita cek lagi, sama di sini juga ya. Ya, merah ya di zero ya. Isolasinya 0, 0. Nah, di sini sudah menandakan ya primer fasa 1-nya itu 0, fasa 2-nya terjadi anomali ya. Tadi lalu fasa 3-nya juga tadi 0, lalu sekunder 0. Ya. Jadi ini sudah terbukti bahwa trafo ini benar-benar terganggu. Seperti itu. Nanti pengukuran ini bisa dilanjutkan, yaitu antara primer, kumparan primer terhadap sekunder, seperti itu. Ini dimatikan terlebih dahulu. Nah, kita ke fase 1 ya sekarang ya. Jadi pengukuran primer sekunder ya, belitan primer terhadap sekunder kita ukur fase 1. Lalu ini kita pindahkan juga ke fasa 1 di primer ya. Kita uji ini karena injeknya kabel merah di primer, kita kasih tegangan injek ya 10.000 volt. Kalau sudah siap aman, silahkan kita uji. Nah, ini tahanan isolasi antara primer dan sekunder juga ya, zero ya. Artinya memang trafo-trafo ini tidak layak ya, rusak, jadi tidak bisa terpakai seperti itu. Nah, mungkin ini bisa dilanjutkan ya pengukuran primer sekunder antara fasa 1 primer dengan fasa 1 sekunder. Lalu nanti bisa dilanjut ya seterusnya ya, antara nanti fasa 2 primer terhadap sekunder fasa 1 dan seterusnya. Itu aja dari saya. Dan satu lagi ya, apabila ingin mengecek ya, karena ini trafo semua terhubung antar belitannya. Contohnya di sekunder ya, ini sekunder kalau diukur ini harus 0 ya, 0. Dan satu lagi di primer juga, ini terhadap ini juga harus 0 ya, primer antara fasa 1 dengan fasa 2 0, dan terhadap fasa lainnya itu harus 0. Nah, apabila ada hasil ukurnya ada nilai, nah itu mungkin terjadi anomali ya di belitan ya, seperti itu, anomali di belitan. Oke, mungkin itu dari saya untuk pengujian ini ya, artinya benar-benar
trapo ini rusak, terganggu. Oke, terima kasih. Oke, ini dia ya trapo baru. Kita uji sebelumnya. Kita harus cek terlebih dahulu baterainya kembali. Takutnya setelah dipergunakan ada penurunan ya, drop. Kita cek. Ini kita selektornya kita ke posisi baterai cek. Kita cek baterainya alat ini. Oke, masih bisa ya. Masih bisa. Sedikit lagi sudah mau habis, tapi ini masih bisa kita manfaatkan. Oke, seperti biasa kabel hitam ini ya ke bodi ya, ke bodi. Ke bodi trapo kita konekkan bodi trapo ya. Intinya kabel hitam ini harus posisi di bodi trapo untuk mengukur tahanan isolasi. Nah, untuk kabel yang merah ini lain. Seperti biasa kita nanti ukur ya terlebih dahulu di sisi primer ya trapo. Di sisi primer trapo yaitu fasa 1 terlebih dahulu. Oke, ini dia fasa satunya ya. Fasa satunya ada di sebelah kanan saya. Tadi baterai sudah bagus, lalu kita mulai mengukur ya. Kita posisikan di 1000 ya, karena di primer. Nah, ini fasa 1 kita tempelkan ya, konduktor ya, konduktor basing. Kalau sudah siap kita bisa mulai, tapi sebelumnya kita pastikan ya kembali alat ini apakah sesuai dengan fungsinya, sudah keluarkah tegangan injeknya. Kita cek dulu ya, kita cek dulu, kita shotkan dulu ya terlebih dahulu ya. Tuh, artinya betul-betul ya alat ini masih bisa mengeluarkan injek tegangannya. Nah, ini kita siap, sudah kita siap untuk mengukur ya. Oke, kita ukur kembali. Nah, ini dia ya trapo bagus ya. Kita review lagi sekali lagi. Nah, di sini karena di primer ini posisinya di 10.000 ya, kita injeknya. Nah, ini 10.000 volt ya, artinya angkanya yang merah kita baca nanti. Lalu indikatornya juga kita harus pastikan. Nah, indikator di sini merah ya saat ini ya, artinya posisi masih di angka menuju ke 10 giga ya, masih berjalan. Nah, ini dia naik ya, tadi ke 10, akhirnya dia naik, indikator menunjukkan lampu hijau. Dari sini kita sudah bisa baca ya, artinya sudah layak, tahanan isolasinya itu lumayan bagus ya, di hijau ya, hijau di angka merah. Nah, itu udah melewati 10 giga ya, 10 giga ya. Oke, lanjut ke fasa 2. Lanjut fasa 2. Oke, ini karena saling terhubung ya, masih ada sisa-sisa tegangan. Ini angkanya, hasil ujinya bagus, makin naik ya di fasa 2 ya, di atas 10 giga. Oke, kita lanjut ke fasa 3 primer terhadap body ya tadi ya, karena ini hitamnya kita di body, artinya pengukuran tahanan isolasi primer ya, hitam primer terhadap body trapo, apakah ada short atau tidak di dalam trapo ini. Oke, ini
ya, sama ya, di atas 10 GB ya. Selektornya di 10.000. Lampu indikator di hijau, kita bacanya yang warna merah ya, jadi udah di atas 10.000. Oke. Mungkin itu. Selanjutnya kita cek untuk pengukuran pengujian di sisi sekunder ya terhadap bodi. Kita seperti biasa di fase 1 terlebih dahulu. Ini fase 1 ya, sangkuti. Nah, di sekunder ini selektornya kita pastikan di 5.000 ya, pastikan di 5.000 karena di tegangan di sekunder itu pasti kecil ya. Kita cukup di 5.000. Kita mulai. Nah, kita tunggu lagi 1 menit ya. Kita tunggu 1 menit hasil ujinya. Nah, ini di sekunder sudah mulai naik ya. Nah, ini indikator hijau. Nah, tadi cara pembacanya itu ya, selektor di 5.000 volt. Nah, 5.000 ini tulisannya angkanya hitam. Nah, kita baca yang di hitam ya, sesuai dengan lampu indikator yang menyala. Nah, ini masih di bawah 10 ya. Nah, 10 GB. Nah, di sini ya tulisannya angkanya hitam. Ini juga sudah dinyatakan baik ya sebenarnya ya, dinyatakan baik, bagus lah istilahnya, kondisinya bagus karena sudah di atas 1 GB ya, sudah dianggap bagi kita itu sudah bagus dengan kondisi KPA daya itu 250 KPA tadi. Oke, kita lanjut ke fase 2. Nah, ini fase 2, kita cek kembali. Nah, ini karena setiap belitan terhubung ya, karena masih tersimpan tegangan, diinjak tegangan ini masih ada. Oke, kita pindah lagi fase 3. Kita uji. Ya, di atas 10 GB ya. Tadi fase 1 ya 10 GB, fase 2 10 GB ya, di atas semua. Fase 3 juga ya, di atas 10 GB ya, tulisan hitam tan. Nah, oke, untuk sisi sekunder terhadap bodi bagus, primer terhadap bodi trapo ini sudah bagus. Lalu selanjutnya yaitu antara primer dengan sekunder ya, dimana pengukuran atau pengujian primer terhadap sekunder, yaitu yang tadi kabel hitam ini. Kabel hitam ini kita nanti pindahkan ya. Nah, oke, ini kita matikan terlebih dahulu. Nah, ini kabel hitam yang tadinya untuk bodi trapo, ini kita pasang di sekunder ya. Dipasang sekunder fase 1. Nah, ini dia sekunder pasang fase 1. Nah, kalau sudah siap baru kita lakukan pengujian ya. Nah, ini di primer juga terhadap fase 1. Nah, ini fase 1-nya ya tadi ya. Nah, ini kabel hitam ke sekunder, kabel merah ke primer ya, fase 1 keduanya, antara fase 1 sekunder dengan fase 1 primer. Kita uji karena ini injeknya di kabel merah tegangan, kita pastikan selektor di 10.000.
ya. Kita 10.000. Kalau sudah siap, lalu kita mulai. Oke. Nah, ini fase 1 primer dan fase 1 sekunder ya, untuk menguji tahanan isolasinya. Nah, makin naik, sudah bagus ya, sudah di lampu indikator hijau juga. Ini sudah naik. Karena ini di 10.000, selektornya seperti biasa kita baca ketentuannya itu di angka merah ya, kita bacanya. Lalu indikator hijau menyala, disitulah kita pastikan membacanya. Oke ya, 20 ya. Sini sudah sepertinya mentok ya. Nah, di sini untuk primer dan sekunder ini tahanan isolasinya di atas 20 ya. Kalau kita lihat nih di atas 20 giga. Lanjut fase berikutnya ya, antara 1 sekunder dengan fase 2 primer. Nah, kita ukur. Oke, ini juga sudah kita nyatakan bagus ya. Nah, posisi sudah di hijau dan sudah di atas 20 giga ya, di atas 20 giga mendekati 40 ya. Artinya ini udah mau mendekati 40, sudah mau mendekati 40. Nah, kita bisa lihat di sini ya, sudah mentok sepertinya 40 ya. Tuh, fase 3. Nah, kita lihat lagi sekunder fase 1 terhadap fase 3 ya, hampir sama ya, dekati sama. Artinya trafo ini yang tadi ya, dari awal primer terhadap body itu sudah bagus, sekunder terhadap body sudah bagus, ntar primer ini juga kelihatan bagus ya. Nah, ini seperti ini bisa dilanjutkan nanti ke fase 2 sekunder terhadap fase 1 primer, lalu fase 2 sekunder ke fase 2 primer, tuh terus saja ya selanjutnya ya, seperti itu. Nanti kita bisa cek, nanti saya berikan cara mengukurannya dengan gambar ya nanti ya, yang ada di video ini, serta hasil ukur ini ya. Nah, itu nanti kita evaluasi pada video ini. Oke, sementara itu dari saya. Artinya benar trafo ini sudah layak, bagus, dan yang sebelumnya kita ukur itu jelek ya. Terima kasih, mohon maaf ya atas kekurangan yang sudah diberikan. Ini hanya sharing ya, pengalaman buat kalian. Nah, tadi saya ingatkan sebelum mengukur ini pastikan APD ya, sudah terpakai, sudah diyakinkan di sekitar aman. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.